Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri, Awal Damal Farasi, nomor NIM 23020031. Dan di sini saya akan melakukan presentasi tentang sedikit materi motor DC dengan dosen pengampu Pak Fakih Fatur Rahman, Magister Teknik. Yang pertama, pengertian motor DC. Apa itu motor DC? Motor DC didefinisikan sebagai kelas motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik. Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap motor listrik yang dioperasikan dengan menggunakan arus searah atau DC disebut dengan motor DC. Kita akan memahami konstruksi motor DC dan bagaimana motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik pada beberapa bagian berikutnya. Dan ini salah satu contoh diagram motor DC. Nih, yang di atas komponen field winding, di bawahnya merupakan polisi yang bergerigi yoke or frame yang berada di lingkaran tengah komutator. Yang ini interpol, ini shaft armature cone. Berbagai bagian motor DC. 1. Angker rotor. 2. Kumparan, stator, komutator, dan kuas. Ini angker atau rotor. Apa itu rotor? Angker motor DC adalah silinder laminasi magnetik yang diisolasi salah satu lain armatur tegak lurus terhadap sumbu silinder. Armatur merupakan suatu bagian berputar pada porosnya dan dipisahkan dari kumparan medan oleh celah udara. Ini contoh dari rotor. Dan yang kedua, kumparan lapangan atau stator. Stator coil adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet. Seperti yang dijelaskan di atas, untuk menghasilkan arus listrik, maka medan magnet harus berpotongan dengan kumparan. Nantinya pada kumparan statis tersebut akan timbul aliran listrik dengan tegangan dan arah tertentu. Dan ini contoh kumparan lapangan atau stator. Untuk selanjutnya, komutator dan kuas. Pengertian komutator. Komutator motor DC adalah struktur silinder yang terbuat dari segmen tembaga yang ditumbuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi utama komutator adalah menyuplai arus listrik ke pelitan jangkar. Dan ini yang komutator. Jadi fungsinya menyuplai arus listrik ke pelitan yang jangkar. Yang kedua, kuas. Sikat motor DC dibuat dengan struktur grafit dan karbon. Sikat ini menghantarkan arus listrik dari rangkaian luar ke komutator yang berputar. Oleh karena itu, kita memahami bahwa komutator unit sikat berkaitan dengan transmisi daya dari rangkaian listrik statis ke daerah putaran mekanis atau rotor. Dan ini cara kerja motor DC. Sekarang dengan menggunakan pengertian ini, mari kita memahami cara kerja motor DC. Medan magnet muncul di celah udara ketika kumparan medan motor diberi energi. Medan magnet yang tercipta searah dengan jari-jari medan magnet memasuki jangkar dari sisi kutub utara kumparan medan dan keluar jangkar dari susup kutub selatan kumparan medan. Konduktor yang terletak pada kutub lain dikenal gaya dengan intensitas yang sama tetapi arahnya berlawanan. Kedua gaya yang berlawan ini menghasilkan torsi yang menyebabkan armatur motor berputar. Dan ini gambar dari motor DC. Yang ini namanya brush atau sikat, field coil pole. Prinsip kerja motor DC. Ketika disimpan dalam medan magnet, konduktor pembawa arus memperoleh torsi dan mengembangkan kecenderungan untuk bergerak. Singkatnya, ketika medan listrik dan medan magnet berinteraksi,
timbul gaya mekanik. Inilah sebab kerja motor DC. Dan ini contoh motor DC bersemangat sendiri. Pada motor DC eksitasi sendiri, pelitan medan dihubungkan secara seri dengan pelitan jangkar. Berdasarkan hal tersebut, motor DC sel eksitasi selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi 1. Motor DC Lokasan, 2. Motor DC Loka seri, 3. Motor DC Loka majmuk. Dan ini yang pertama, motor DC Lokasan. Pada motor lilitan san, pelitan medan dihubungkan sejajar dengan jangkar seperti terlihat pada gambar. Untuk gambar ditayangkan setelah materi ini selesai. Motor DC Loop 2, motor DC Loka seri. Pada motor DC pelitan seri, pelitan medan magnet dihubungkan secara seri dengan pelitan jangkar. 3. Motor DC Loka majmuk. Motor DC yang memiliki pelitan medan san dan seri dikenal sebagai motor DC majmuk. Dan keempat, dan ini motor majmuk dibagi menjadi 2, diklarifikasikan lagi. Yang pertama, motor majmuk kumulatif. Pada motor komponen kumulatif, flux magnet yang dihasilkan kedua pelitan mempunyai arah yang sama. Dan ini yang kedua, motor majmuk diferensial. Pada motor komponen diferensial, flux yang dihasilkan oleh pelitan medan seri berlawanan dengan flux yang dihasilkan oleh pelitan medan san. Dan ini contoh-contoh gambar dari motor Lokasan, motor Loka seri, Loka majmuk. Ini contoh gambar dari motor Loka seri. Ini contoh gambar Loka majmuk. Dan ini Lokasan. Dan untuk selanjutnya, motor DC bersemangat terpisah. Pada motor DC tereksitasi terpisah, kumparan medan diberi energi dari sumber suplai DC eksternal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan ini suplai DC, arus yang masuk sini melalui file motor DC disikat flash motor DC tanpa sikat. Motor DC tanpa sikat juga dikenal dengan sebagai motor DC sinkron, tetapi tidak seperti gambar motor DC sikat, tidak memiliki komutator. Komutator pada motor DC brushless digantikan oleh mekanisme servo elektronik yang dapat mendeteksi dan mengatur sudut rotor. Motor DC yang disikat dilengkapi komutator yang mengembalikan arus setiap setengah siklus dan menghasilkan torsi satu arah. Meskipun motor DC brushless tetap populer, banyak motor DC brushless yang telah dihapuskan secara bertahap untuk model brushless yang lebih efisien dalam beberapa tahun terakhir. Ini pengaplikasian motor DC. Aplikasi berbagai jenis motor DC tercantum di bawah ini. Pertama, motor DC Sun. Karena percepatan yang cukup konstan dan torsi start sedang pada motor DC Sun, motor ini digunakan dalam aplikasi. Pertama, pompa sentrifugal dan pompa bolak-balik. Yang kedua, mesin bubut digunakan pada sebuah bengkel. Yang ketiga, blower dan kipas angin yang biasa digunakan untuk keseharian di rumah. Yang selanjutnya, mesin bor, mesin penggiling, dan peralatan mesin yang lainnya. Ini motor seri DC. Karena torsi awal yang lebih tinggi dan kecepatan variabel motor DC seri, motor ini digunakan dalam aplikasi berikut. 1. Konveyor, 2. Kerekan lift, 3. derek, 4. Lokomotif listrik. Dan motor seri DC ini digunakan untuk alat-alat berat. Motor DC kompon kumulatif. Karena torsi awal yang tinggi dari motor DC kumulatif, motor ini digunakan untuk gunting, pesawat berat, pabrik penggiling, dan yang terakhir lift. Untuk motor DC mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di balik itu, yang pertama, kelebihan tiap jenis motor listrik jenis DC haruslah disesuaikan dengan aplikasinya. Kelebihan motor DC ialah menggunakan sikat sehingga sistem kontrol relatif sederhana, dan di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Dan untuk kekurangan motor DC,
motor dengan kelistrikan DC juga memiliki kekurangan. Arus yang dipakai pada motor DC berasal dari aki, sehingga beban yang besar akan diterima oleh aki setiap saat. Bahkan sejak mesin kendaraan belum dinyalakan, hal tersebut membuat aki akan lebih cepat soak. Kesimpulan dari materi yang saya dipelajari adalah motor DC merupakan komponen vital yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat rumah tangga hingga mesin industri. Kemampuannya untuk memberikan kontrol, kecepatan yang presisi, dan torsi awal yang tinggi menjadikannya serbaguna dan berharga di berbagai industri. Dan untuk pemaparan sedikit materi dari saya, apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, kurang sopan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.